Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom. Dilanjut, kota Nagasaki yang dijatuhi bom atom oleh sekutu. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta selaku pemimpin PPKI dan Rajiman Weddiodiningrat sebagai mantan ketua BPU PKI diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk bertemu Marsekai Terauchi. Halo, Jenderal, gimana kabarnya? Baik. Ayo silakan Mas. Siap, Jenderal. Makasih, Jenderal. Halo Soekarno, Hatta, Rajiman. Saya sebagai utusan Kaisar Jepang akan menyampaikan satu hal. Pihak Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dengan cara apa Jepang memberikan pernyataan kemerdekaan terhadap Indonesia? Dengan cara memproklamasikan Indonesia melalui PPKI. Benar itu, saya sangat setuju. Karena PPKI merupakan badan yang bertanggung jawab untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Saya sependapat dengan Ibu, tetapi kita harus menyegerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maaf, tapi proklamasi akan dibatalkan secepatnya pada tanggal 20 Agustus 1945. Baiklah, akan saya pikirkan terlebih dahulu permintaan Anda. Kami akan ngobrol terlebih dahulu bersama PKI. Kalau gitu, kami pengen dari Baik, Pak Jadi. terima kasih. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Mamoru Shigemitsu. Berita tentang kekalahan Jepang tersebut sangat dirahasiakan oleh pemerintah Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Kawan-kawan tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Kita harus berusaha golongan dua, terutama membantah untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Betul sekali, kawan. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa engkau berpendapat seperti itu, kawan? Kenapa PPKI adalah bahan bentukan Jepang? Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Tetapi permasalahan apakah Bung Karno setuju? Karena beliau merupakan ketua PPKI. Jika beliau memberikan proklamasi disusun PPKI, Kita paksa saja dia jika perlu. Kalau perlu apa? Kita harus bicara dulu secara baik-baik dengan beliau, Wis. Betul kawan, kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. sebaiknya setelah melakukan pulang dari Dalat, kita segera menemuinya. Betul. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh menemui Bung Karno di kediamannya. Silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Begini Bung Karno, Jepang telah menyerahmu dan kami meminta Bung Karno agar segera memproklamirkan kemerdekaan. Tapi kan ada badan yang berhak untuk merumuskan itu. Maksud Anda PPKI? Betul, karena PPKI lebih tahu apa saja yang perlu dipersiapkan. Kami atas nama golongan muda tidak setuju jika PPKI yang menyiapkan proklamasi kemerdekaan. Karena PPKI merupakan bentukan Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh ada campur tangan dengan Jepang. Tapi memproklamasi kemerdekaan merupakan tugas dari PPKI. Baiklah jika pendapat Anda seperti itu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, akhirnya keempat pemuda tersebut berpamitan dengan Bung Karno. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 20 waktu Indonesia Barat, golongan muda revolusioner mengadakan rapat
di gedung Lembaga Bakteriologi di Pengasaan Timur, dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Khairul Soleh, Soekarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Selamat malam, Bung Karno. Ada maksud apa lagi kalian datang kemari? Sekarang, Bung, malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami siap mempertaruhkan jiwa raga kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, akan berakibat terjadinya pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran pada esok hari. Ini bakal leherku dan senjata saya kepada itu dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu hari esok. Jepang adalah masa lalu. Sekarang Belanda ingin kembali kepada kita untuk menguasai bangsa ini lagi. Jika saudara tidak setuju dengan perkataan saya, mengapa tidak kalian saja yang mencoba untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia ini? Mengapa harus Soekarno yang melakukan itu? Apa kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Kami bertiga telah membicarakannya baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang akan melakukan tipu muslihat jika kita bertindak salah, dan akan terjadi pertumpahan darah. Kekuatan yang segelintir itu tidak cukup untuk melawan kekuatan Jepang. Coba, apa yang dapat kalian perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang baru diperlukan itu? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan anak-anak dan perempuan? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapatkan bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri? Sekarang saya mohon waktu sejenak untuk berunding terlebih dahulu, karena saya tidak bisa memutuskan ini sendiri. Usulan dari para pemuda tetap kami tolak karena usulan tersebut kurang perhitungan dan kita khawatir akan banyak korban. Baik, kalau Anda masih tetap mempertahankan pendapat kalian, kami mohon pamit. Setelah mengetahui pendirian golongan tua pada pukul 24.00, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini, nomor 71. Dalam rapat itu, diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 04.00 tanggal 16 Agustus 1945 dibawa ke Rengas Dengklok. Khairul Soleh Sodanca Singgih yang merupakan tentara peta melakukan aksi tersebut. Kenapa Anda tetap bersikeras Bung Karno bahwa proklamasi harus diusung oleh PPKI? Bukannya kita tidak setuju proklamasi di DPR kita, tetapi kita harus melihat situasi terlebih dahulu supaya rakyat kita tidak menjadi korban. Tetapi kami golongan muda dan tentara PK akan berada di belakang Anda jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, jika itu permintaan kalian, kami akan merumuskan proklamasi setelah kembali ke Jakarta. Revolusi berada di tangan kami sekarang, dan kami memerintahkan Bung, jika Bung tidak memulai revolusi malam ini, lalu apa? Yang paling penting di dalam peperangan dan revolusi itu adalah saat yang tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan pekerjaan itu dilaksanakan pada tanggal 17. Mengapa tanggal 17? Mengapa tidak sekarang atau tanggal 16 saja? Saya tidak dapat menerangkan dengan perimbangan akal mengapa tanggal 17 memberi harapan lebih kepadaku. Akan tetapi, saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang tepat. Angka 17 adalah angka yang suci bagi kita. Dan di tanggal 17 besok adalah hari Jumat. Jumat itu Jumat Legi, Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Aku
Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sholat 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Silakan saja, pakai rumah saja. Keamanan. Terima kasih. Ruangan mana yang bisa dipakai? Ruang makan dan keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan dengan para saudara-saudara. Dan saya harapkan saudara-saudara sekalian dapat menyetujui sehingga pekerjaan kita berjalan terus dan pekerjaan kita telah selesai sebelum fajar. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara sekalian untuk hadir pada hari ini untuk menyaksikan suatu peristiwa sangat penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Bahkan beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai tujuan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap tertuju kepada cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional itu tidak berhenti. Kita berusaha untuk menyadarkan mereka, tetapi pada hakikatnya kita yang sendiri yang mengisi tenaga kita sendiri. Kita tetap percaya pada kekuatan sendiri. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Guys. Tolong aku. Ular. Kok masih pakai tutut. Nobros. Hey.